Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku sekalian. Selamat ketemu lagi dengan Bu Lastri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang PKL dengan Project Work, khusus yang dengan Bu Lastri, yaitu mengenai mengelola keuangan pada PT Mandala Store. Oke. Sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sistematika dalam penulisan laporan mengenai pengelolaan keuangan pada PT Mandala. Oke, seperti sebelumnya setelah dijelaskan di WA Group dan diinformasikan kepada kalian semua bahwa sistematika penulisan laporan PKL dengan Project Work nanti itu terdiri dari 4 bab. 4 bab. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Nah, di pertemuan kali ini, di minggu pertama bulan Februari ini, kalian harus bisa menyelesaikan tentang bab pendahuluan. Mana di pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, tujuan, kemudian nama kegiatan, dan rencana. Di sini Bu Lastri menambahkan satu, yaitu setelah tujuan ada yaitu manfaat. Oke, dari manfaat dari project work tersebut. Nah, kemudian untuk minggu berikutnya yaitu landasan teori, dan minggu berikutnya lagi yaitu pembahasan, dan berikutnya lagi penutup. Nah, untuk minggu sekarang kita bahas dulu mengenai pendahuluan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam sistematika penulisan pendahuluan, nah yang pertama sekali yaitu latar belakang masalah. Tadi udah dijelaskan apa sih isi dari latar belakang masalah yang melatar belakangin permasalahan kita. Terdiri dari misalnya alinea 1 berisikan tentang latar belakang masalah PKL. Kenapa sih PKL itu dilaksanakan? Kemudian alinea kedua berisikan tentang latar belakang project work. Kenapa kita jadi project work? Yang kita jelaskan di sana. Kemudian alinea ketiga berisikan latar belakang pentingnya pengelolaan keuangan di kantor, karena materi kita berhubungan dengan keuangan. Oke. Nah, catatan bagi kalian, jumlah alinea fleksibel, yaitu menyesuaikan. Di sini Bu Lastri kan ada 3, jadi tidak harus 3, boleh nanti 4, 5, dan seterusnya di dalam latar belakang penulisan laporan tersebut atau PKL project tersebut. Nah, sini akan Ibu contoh, misalnya apa isi kira-kira di dalam latar belakang PKL itu. Nah, contohnya di sini. Ini nanti fleksibel ya, Dek. Boleh nanti kalimatnya yang bagus lagi. Ini Bu Lastri membuat secara tergesa-gesa aja. Jadi nanti silakan kalian sempurnakan lagi dan tidak harus sama dengan Bu Lastri. Malah Bu Lastri menyarankan sama dengan kalian jangan sampai sama dengan Bu Lastri. Karena ini hanya contoh saja. Contohnya ini ya, latar belakang PKL. Pendidikan sebagai usaha untuk membentuk, mempersiapkan, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah tanggung jawab semua pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kerjasama untuk saling mengisi dan melengkapi dari ketiga pihak tersebut mutlak diperlukan. Salah satu bentuk kerjasama sekolah dan masyarakat dalam hal ini dunia usaha adalah bentuk praktik kerja lapangan atau PKL dengan tujuan untuk memperkokoh keterkaitan dan kesesuaian, atau istilah lainnya itu link and match antara sekolah dengan badan usaha sebagai konsumen lulusan sekolah. Nah, ini belas ditegaskan di dalamnya. Kemudian kalian kaitkan ketidakterlaksanaan PKL tersebut berhubung adanya pandemi COVID-19, sehingga diadakanlah PKL dengan project work. Jadi di bawahnya itu kamu masukkan kalimatnya bahwa PKL pada kesempatan ini berhubung adanya pandemi COVID-19, maka PKL dialihkan menjadi itu berbentuk project work seperti itu. Jadi kalian tambahkan nanti. Nah, itu salah satu contoh dari latar belakang PKL. Oke, kita sambung ke alinea berikutnya karena kita udah menyangkut tadi project work ya, berhubungan dengan pandemi tadi ya, Dek ya. Nah, ini contoh dari latar belakang dari project work. Nah, tadi kita sudah menyambung sebelumnya itu ada kata-kata project. Dan di alinea berikutnya harus nyambung, Dek. Nah,
sambung. Contoh, pada era revolusi industri 4.0 ini, persaingan dalam lapangan kerja semakin ketat. Untuk dapat bersaing di dunia kerja sangat diperlukan tenaga kerja yang aktif, kreatif, inovatif, dan produktif. Oleh karena itu, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK membuat sebuah kebijakan yang disebut dengan Project Work. Setiap siswa lulusan SMK dituntut untuk mempunyai suatu keahlian khusus dan siap terjun ke dalam dunia kerja. Maka diadakanlah Project Work ini agar setiap siswa lulusan SMK mempunyai suatu pengalaman dalam dunia kerja tersebut secara nyata. Project Work merupakan model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan sadar untuk membuat atau untuk menyesuaikan suatu produk, barang atau jasa melalui proses produksi atau pengerjaan yang sesungguhnya. Project Work juga merupakan realisasi dari misi SMK untuk membentuk siswa yang mampu berperan sebagai tenaga yang terampil di tingkat menengah yang layak kerja dan mandiri dalam berbagai kemampuan serta sesuai dengan kemampuan kebutuhan lapangan kerja. Nah, ini salah satu contoh. Boleh kalian ambil contoh-contoh yang lain dengan kalimat yang berkesinambungan masuk di dalamnya. Oke? Ini salah satu contoh ya, Dek. Silahkan berkreasi nanti. Nah, kita akan ke contoh latar belakang pengelolaan. Jadi ini ayat alinea ketiga, bukan ayat ya, Dek ya. Alinea ketiga yaitu contoh latar belakang pengelolaan keuangan di kantor. Nah, kemampuan kebutuhan lapangan kerja membutuhkan tenaga kerja yang mampu bisa mengelola keuangan di kantor. Pengelolaan keuangan di kantor pada umumnya merupakan suatu kegiatan pengelolaan dana dalam kantor yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok yang memiliki tujuan untuk memperoleh kesejahteraan keuangan atau financial welfare. Nah, dalam mencapai kesejahteraan tersebut dibutuhkanlah pengelolaan keuangan yang baik sehingga uang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu contoh loh, Dek ya. Monggo nanti kalian tambahkan dengan yang lain atau ganti dengan yang lain yang cocok dengan kalian nanti. Ini contoh dari Bu Lastri saja. Nah, itulah contoh dari model-model dari latar belakang pendahuluan tadi. Kita masuk ke poin yang kedua dari latar belakang. Dari pendahuluan. Nah, pendahuluan terdiri dari latar belakang, yang kedua yaitu tujuan. Nah, ini contoh dari tujuan PKL dengan Project Work dan contoh dari tujuan pembuatan laporan. Di sini contohnya tujuan dari Project Work. Ada tujuan secara umum. Nah, untuk meningkatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Nah, itu tujuan secara umumnya. Kemudian tujuan secara khusus. Satu, akan nanti kamu buat bullet numberingnya ya di dalam laporannya. Satu, menumbuhkan kepada siswa untuk menyesuaikan diri pada iklim kerja yang sebenarnya. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan kejuruan melalui peran dunia kerja. Tiga, melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Nah, nanti kita komunikasinya dalam bentuk presentasi. Oke. Keempat, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan bidangnya. Nah, itu adalah tujuan dari Project Work secara khusus. Kemudian tujuan dari pembuatan laporan, satu, dipakai bullet numbering lagi ya, Dek ya. Sebagai bukti tertulis bagi siswa telah melaksanakan Project Work. Kemudian yang kedua, mengembangkan dasar-dasar teori yang didapat dari sekolah yang berhubungan dengan hasil Project Work. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menuangkan pikirannya ke dalam tulisan yang dapat diuji keilmiahannya. Nah, ini salah satu contoh. Boleh kalian masukkan ini poin-poin ini ke dalam laporan kalian dan boleh ditambah dengan yang lain atau kalian ganti juga boleh, asalkan sesuai dengan konteksnya. Oke? Nah, itu adalah tujuan. Kemudian di sini Bu Lastri menambahkan yaitu ada manfaatnya, Dek. Nah, manfaatnya. Contoh manfaat dari Project Work. Nah, manfaat bagi siswa. Untuk memperkenalkan siswa kepada dunia kerja, baik perusahaan maupun industri. Harapannya siswa menjadi terampil, disiplin, dan bertanggung jawab.
sebelum benar-benar memasuki dunia kerja yang profesional. Itu bagi siswa. Kemudian bagi pihak sekolah juga ada keuntungan dari project work ini, dapat menyesuaikan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Ini merupakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak kurikulum. Nah, ini Bu Lastri tambahkan di dalam konteks yang udah dimasukkan jurusan kepada kalian semua. Jadi ada samping ada tujuan juga ada manfaat dari project. Demikian ya Bede. Berikutnya kita lanjutkan, yaitu nama kegiatan. Nah, di dalam nama kegiatan kita ini sesuaikanlah dengan judul laporan kalian. Jadi, misalnya laporan kalian mengenai keuangan tadi seperti yang judul telah Ibu berikan di slide pertama tadi, yaitu PKL dengan project work. Nah, yaitu mengelola keuangan pada PT Mandala Stock. Judulnya nanti kita rembukan bersama lagi bagaimana artinya nanti judul kita sama kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam rencana dan alokasi waktu. Nah, pelaksanaan tahap 2 yaitu Januari Februari Dek, itu sudah disampaikan di jurusan ya Dek ya. Rencana kegiatan yang berisi jenis kegiatan dan waktu pelaksanaannya mulai dari awal sampai kegiatan presentasi hasil laporan. Nah, ini bentuknya dibuat dalam bentuk matrik Dek, seperti contoh yang Bu Lastri berikan di dalam slide ini. Contohnya begini, ada nomor kegiatan, kemudian bulannya Desember, Januari, Februari. Nah, tahap 1 itu sudah berjalan ya Dek, bulan Desember, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian tahap kedua ini terdiri dari penyusunan laporan dan konsultasi laporan. Ini mulai dari Januari sampai nanti bulan pertengahan Februari ya Dek ya. Kemudian presentasi itu akhir dari Februari ya Dek, dan pengumpulan laporan juga akhir dari Februari. Ini adalah rencana dan alokasi waktu yang kita buat dalam bentuk matrik. Jadi orang kalau melihat dalam bentuk matrik seperti ini udah jelas kapan sih pelaksanaan project work kalian itu. Nah, seperti itu. Oke Dek, sedikit informasi dari Bu Lastri. Sekian dari Bu Lastri. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silahkan di WA grup kita membahas lagi. Boleh nanti kita video callan di di WA grup, atau nanti kita buka link Zoom untuk supaya kalian bisa menulis pendahuluan ini ya. Dengan baik seperti itu. Boleh nanti kalau kalian mau japri Bu Lastri juga boleh, silakan. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu Lastri cukupkan dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Bu Lastri. Salam sehat dan semangat selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.